Tidak semua orang lahir dengan pilihan. Sebagian orang lahir dengan nasib dan harus berjuang keras untuk menegosiasikannya. Di Indonesia, kisah tentang kemiskinan sering berhenti sebagai statistik. Angka-angka tanpa wajah, tanpa suara, tanpa nama. Namun, di balik angka itu, ada manusia yang hidup di dalamnya, yang sejak kecil belajar bahwa hidup bukan tentang kenyamanan, melainkan bertahan. Kisah ini bukan dimulai di istana, bukan pula di sekolah elit atau keluarga terpandang. Kisah ini bermula di pinggiran sejarah di sebuah wilayah kepulauan jauh dari pusat kekuasaan, di rumah sederhana dengan fasilitas seadanya. Di sana, seorang anak belajar bahwa makan hari ini belum tentu menjamin makan esok hari. Bahwa sekolah bukan hak yang otomatis, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan dengan keringat. Nama anak itu adalah Bahlil Lahadalia. Ia bukan tokoh yang dibesarkan oleh privilege, tetapi oleh kerja keras yang terlalu dini. Sebelum memahami arti mimpi, ia lebih dulu memahami arti lapar. Sebelum mengenal ambisi, ia mengenal tanggung jawab. Dan sebelum dunia mengenalnya sebagai menteri, pengusaha, dan ketua partai, ia lebih dulu dikenal sebagai penjual kue, kondektur, sopir angkot, dan buruh kasar. Perjalanan hidup Bahlil adalah potret ekstrim mobilitas sosial, tentang seseorang yang menapaki setiap anak tangga dari bawah. Tanpa jalan pintas, tanpa jaring pengaman, ia tumbuh dalam dunia yang keras, tetapi justru dari kekerasan itulah terbentuk ketahanan. Kisah ini bukan untuk memuja, bukan pula untuk menghakimi. Ini adalah upaya untuk memahami bagaimana lingkungan membentuk karakter, bagaimana keterbatasan melahirkan strategi hidup, dan bagaimana seseorang bisa berubah dari korban keadaan menjadi pengendali keputusan. Sebelum kita masuk ke tanggal, tempat, dan peristiwa, mari kita ingat satu hal penting, bahwa tidak ada jalan lurus menuju puncak bagi mereka yang lahir di titik paling bawah, dan dari titik itulah kisah ini dimulai. Kelahiran dan latar belakang. Pada 7 Agustus 1976, di sebuah sudut Sungai Banda, Maluku Tengah, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak namanya dikenal luas di panggung kekuasaan nasional. Ia adalah Bahlil Lahadalia. Tidak ada penanda istimewa pada hari kelahirannya. Tidak ada rumah sakit besar, tidak ada perayaan. Yang ada hanyalah rumah sederhana, berdinding seadanya, berdiri di atas tanah yang nyaris tak menyisakan kenyamanan selain rasa kebersamaan. Bahlil lahir sebagai anak kedua dari 8 bersaudara. Di tengah keluarga yang hidup di batas paling tipis antara bertahan dan menyerah, ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan. Tenaga kasar yang upahnya dibayar harian seringkali tak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Dengan pendapatan yang sangat kecil, bahkan untuk ukuran zamannya, penghasilan sang ayah lebih sering habis untuk sekadar membeli beras, ketimbang menyisakan ruang bagi tabungan atau rencana masa depan. Ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga sekaligus buruh cuci. Setiap hari ia keluar rumah membawa beban ganda, mencari upah dan menjaga agar dapur tetap mengepul. Pekerjaan itu menuntut tenaga, kesabaran, dan kerendahan hati. Nilai-nilai yang kelak tertanam kuat dalam diri anak-anaknya, termasuk Bahlil. Dari ibunya, Bahlil belajar arti bekerja tanpa keluhan, meski hasilnya seringkali tak sebanding dengan jerih payah. Rumah tempat Bahlil tumbuh bukanlah ruang yang menawarkan kenyamanan. Fasilitas sangat minim, ruang sempit, dan kebutuhan hidup kerap kali tidak terpenuhi. Listrik dan air bersih bukan sesuatu yang selalu tersedia. Di rumah itu,
Kemiskinan bukan konsep, melainkan realitas yang hadir setiap hari dalam bentuk perut lapar, pakaian yang harus dipakai bergantian, dan kecemasan orang tua saat memikirkan hari esok. Sebagai anak kedua, Bahlil sejak kecil sudah akrab dengan tanggung jawab. Ia menyaksikan langsung bagaimana kedua orang tuanya berjuang tanpa jeda. Ia melihat ayahnya pulang dengan tubuh lelah dan ibunya kembali dengan tangan kasar akibat air dan deterjen. Pengalaman ini membentuk kesadaran dini bahwa hidup tidak pernah menjanjikan kemudahan. Semuanya harus diperjuangkan. Lingkungan tempat ia dibesarkan juga tidak menawarkan banyak pilihan. Kesempatan terbatas, akses pendidikan tidak mudah, dan kemiskinan seolah menjadi warisan tak tertulis bagi banyak keluarga. Namun, justru di ruang sempit itulah benih ketahanan mental mulai tumbuh. Sejak awal hidupnya, Bahlil telah diperkenalkan pada satu kenyataan. Jika ingin bertahan, ia harus bergerak. Kelahiran di Banda, Maluku Tengah dalam keluarga miskin, bukanlah awal yang romantis. Tetapi dari titik inilah kisah panjang itu bermula. Sebuah kisah tentang anak buruh bangunan dan pembantu rumah tangga yang kelak menantang takdir sosialnya sendiri, berangkat dari rumah yang hampir tak memiliki apa-apa kecuali tekad untuk tidak berhenti berjuang. Masa SD dan bekerja sejak kecil. Memasuki dekade 1980-an, Bahlil kecil mulai mengenal dunia di luar rumah sempit yang membesarkannya. Ia bersekolah di SD Negeri 2 Banda, sebuah sekolah dasar negeri dengan bangunan sederhana, ruang kelas yang apa adanya dan fasilitas terbatas, cerminan langsung dari kondisi sosial masyarakat di sekitarnya. Bagi sebagian anak, sekolah adalah tempat bermain dan belajar. Bagi Bahlil, sekolah juga berarti medan kerja pertama. Sejak usia yang masih sangat belia, ia tidak hanya membawa buku dan alat tulis ke sekolah, tetapi juga beban tanggung jawab keluarga. Setiap pagi, sebelum bel masuk berbunyi, Bahlil membantu ibunya menyiapkan dagangan seperti kue cucur, pisang goreng, dan kue kacang hijau. Kue-kue sederhana itu bukan sekadar jajanan. Ia adalah penopang hidup keluarga, harapan agar hari itu dapur tetap bisa menyala. Dengan langkah kecil dan tubuh yang belum sepenuhnya kuat, Bahlil mulai berjualan di lingkungan rumah dan di sekolah. Ia menawarkan dagangannya kepada teman-teman sebaya, guru, dan warga sekitar. Tidak ada rasa malu, yang ada hanya kebutuhan. Setiap kue yang terjual berarti tambahan uang untuk beras, untuk biaya sekolah, atau sekadar memastikan adik-adiknya tidak tidur dalam keadaan lapar. Hari-hari itu mengajarkannya satu hal penting. Hidup tidak menunggu usia dewasa untuk menuntut tanggung jawab. Ketika anak-anak lain pulang sekolah untuk bermain, Bahlil seringkali masih harus melanjutkan berjualan. Ia belajar membaca wajah orang, menghitung uang receh, dan menerima penolakan. Dari situ, perlahan terbentuk ketangguhan yang tidak diajarkan di ruang kelas. Namun, masa kecil itu juga menyimpan luka. Kondisi ekonomi keluarga yang sangat terbatas membuat asupan makanan sering kali tidak mencukupi. Dalam beberapa kesempatan, Bahlil mengalami busuk lapar, sebuah kondisi akibat kekurangan gizi yang serius. Tubuhnya melemah, perut membuncit, dan kesehatannya terganggu. Sebuah pengalaman pahit yang meninggalkan jejak mendalam dalam ingatannya. Busuk lapar bukan sekadar penyakit. Ia adalah simbol dari ketidakadilan akses kehidupan yang dialami banyak anak di daerah terpencil. Bagi Bahlil kecil, rasa lapar bukan sesuatu yang datang sesekali, melainkan keadaan yang akrab. Ia belajar hidup dengan perut kosong
namun tetap berangkat ke sekolah dan bekerja, seolah rasa lapar adalah bagian dari rutinitas. Ironisnya, justru dari kekurangan itulah daya tahannya ditempa. Tubuhnya mungkin lemah, tetapi mentalitasnya mulai mengeras. Ia belajar untuk tidak mengeluh, untuk bertahan, dan untuk terus bergerak meski dalam keterbatasan. Masa SD ini menjadi fondasi penting tempat ia pertama kali memahami bahwa hidup tidak memberi pilihan selain berjuang. Pengalaman bekerja sejak kecil, berjualan kue demi keluarga, dan menghadapi rasa lapar yang nyata membentuk ketahanan fisik dan mental yang kelak menjadi ciri khasnya. Ia tumbuh dengan kesadaran bahwa keberhasilan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari perjuangan panjang yang dimulai jauh sebelum ia mengenal kata cita-cita. Di usia ketika sebagian anak masih belajar bermimpi, Bahlil sudah belajar bertahan hidup. Dan dari lorong sempit masa kecil itulah, jalan panjang menuju masa depan mulai terbuka, pelan, keras, dan penuh ujian. Masa SMP dan pindah ke Papua. Memasuki awal 1990-an, kehidupan membawa Bahlil pada sebuah keputusan besar yang mengubah arah masa remajanya. Keluarganya meninggalkan Maluku dan berpindah ke Papua. Perpindahan ini bukan didorong oleh kenyamanan atau pilihan ideal, melainkan oleh kebutuhan. Bagi keluarga dengan ekonomi yang nyaris tak pernah stabil, berpindah tempat adalah bagian dari upaya bertahan, mencari peluang sekecil apapun agar anak-anak tetap bisa bersekolah. Bahlil melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama dan kemudian menetap di Fak-Fak, Papua Barat. Di kota kecil pesisir ini, ia memasuki dunia yang jauh lebih keras dibandingkan masa kanak-kanaknya di Banda. Jika sebelumnya ia mengenal kerja lewat berjualan kue, kini ia berhadapan langsung dengan ritme kasar terminal dan jalanan. Di Fak-Fak, Bahlil mulai bekerja sebagai kondektur angkutan kota atau angkot. Pekerjaan itu menuntut fisik dan keberanian. Sejak pagi hingga sore, bahkan kadang hingga malam, ia berdiri di pintu angkot, memanggil penumpang, menagih ongkos, dan mengatur naik turun orang di tengah panas, debu, dan hiruk-pikuk terminal. Usianya masih belasan tahun, namun tanggung jawab yang ia pikul sudah setara orang dewasa. Terminal Fak-Fak menjadi ruang belajar kedua baginya, sebuah sekolah kehidupan yang tidak mengenal kurikulum tetapi penuh ujian. Di sana, ia belajar menghadapi orang-orang dengan berbagai watak, sopir yang keras, penumpang yang sering menawar atau marah, hingga sesama pekerja yang hidup dari hari ke hari. Lingkungan itu membentuk ketahanan mental, sekaligus mengajarkannya membaca situasi dan karakter manusia. Bahlil perlahan terbiasa hidup di lingkungan terminal dan jalanan. Bau asap kendaraan, suara teriakan kondektur, dan ketegangan antar angkot menjadi bagian dari kesehariannya. Dunia itu keras, tidak ramah bagi anak seusianya, namun ia bertahan karena tidak ada alternatif lain. Setiap hari yang dilalui adalah kompromi antara sekolah dan kerja, antara buku pelajaran dan realitas hidup yang menuntut ketegasan. Penghasilan yang ia peroleh sebagai kondektur tidak pernah besar, namun setiap rupiah memiliki arti penting. Uang itu digunakan untuk membiayai sekolah, membeli kebutuhan dasar, dan memastikan ia bisa terus melanjutkan pendidikan. Ia belajar mengelola penghasilan sendiri, memahami nilai uang, dan menyadari bahwa keringat adalah mata uang paling jujur dalam hidupnya. Di usia SMP, Bahlil telah mengalami percepatan kedewasaan. Ia tidak lagi hidup dalam dunia kanak-kanak. Terminal dan jalanan menjadi tempat yang ia tempah.
menguji keberanian, kesabaran, dan daya tahan fisiknya. Dari sinilah mulai tumbuh mentalitas khas yang kelak sering ia ceritakan. Mental petarung yang tidak mudah mengeluh dan tidak takut menghadapi kerasnya dunia. Masa SMP di Fakfak bukan sekadar fase pendidikan formal. Ia adalah titik pembentukan karakter ketika seorang anak dari keluarga miskin belajar berdiri tegak di tengah realitas yang tidak memberinya belas kasihan. Dan dari terminal itulah, Bahlil mulai memahami satu pelajaran penting, bahwa hidup tidak pernah adil, tetapi ketangguhan bisa membuat seseorang bertahan dan melangkah lebih jauh. Masa SMA dan hidup di terminal. Memasuki pertengahan 1990-an, Bahlil Lahadalia berada pada fase kehidupan yang oleh dirinya sendiri kelak disebut sebagai masa paling keras dalam pembentukan mental. Ia bersekolah di SMA atau Semeyapis Fakfak, sebuah sekolah menengah dengan latar sederhana, tempat ia tetap berusaha menjaga satu hal yang sejak kecil ia pegang teguh, pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Namun, sekolah hanyalah satu sisi dari kehidupannya. Di sisi lain, hidup menuntut bekerja jauh lebih keras dibandingkan masa SMP. Jika sebelumnya ia hanya menjadi kondektur, kini Bahlil naik tingkat menjadi sopir angkot. Ia tidak lagi sekadar memanggil penumpang, tetapi memegang kendali penuh atas kendaraan, rute, dan target setoran. Tanggung jawab itu datang bersama risiko, kelelahan, tekanan dari pemilik kendaraan, dan ketegangan di jalanan. Hari-harinya dimulai sejak subuh. Sebelum berangkat sekolah, Bahlil terlebih dahulu menjual ikan dan sayuran hasil kebun ibunya. Dengan keranjang sederhana, ia menyusuri lingkungan sekitar menawarkan dagangan kepada tetangga dan warga. Dari aktivitas inilah, ia mendapatkan tambahan penghasilan untuk bertahan hidup dan membiayai sekolah. Setelah itu, ia berganti peran dari pedagang kecil menjadi pelajar, lalu berubah lagi menjadi sopir angkot. Selain mengemudi, ia juga bekerja sebagai kuli panggul di pasar. Pekerjaan ini menuntut kekuatan fisik yang ekstrim, mengangkat barang-barang berat, memanggul karung, dan berpindah dari satu lapak ke lapak lain. Tubuh remajanya dipaksa menyusahkan diri dengan beban kerja orang dewasa. Rasa lelah menjadi teman harian dan waktu istirahat adalah kemewahan. Dalam kondisi tertentu, Bahlil bahkan pernah tinggal di terminal. Terminal bukan hanya tempat bekerja, tetapi juga tempat tidur, makan, dan berteduh. Di sana, ia hidup berdampingan dengan sopir, kondektur, pedagang asongan, dan orang-orang yang menggantungkan hidup dari jalanan. Terminal menjadi rumah kedua, kasar, bising, dan tidak ramah, tetapi memberi ruang bagi mereka yang tidak memiliki pilihan lain. Hidup di terminal mengajarkannya banyak hal yang tidak tertulis di buku pelajaran. Ia belajar bertahan di lingkungan keras, menghadapi konflik, dan membaca situasi dengan cepat. Ia belajar disiplin tanpa diajarkan, bertanggung jawab tanpa diminta, dan kuat tanpa diberi pilihan. Ketangguhan mentalnya ditempa setiap hari oleh panas, debu, teriakan, dan tekanan hidup yang datang silih berganti. Di usia SMA, Bahlil sudah menjalani kehidupan yang bahkan sulit dibayangkan oleh sebagian orang dewasa. Namun, di tengah kerasnya hidup, ia tidak pernah menyerah pada keadaan. Sekolah tetap ia jalani, pekerjaan tetap ia tekuni. Tidak ada ruang untuk mengeluh karena hidup tidak memberi waktu untuk itu. Kelak, ketika ia telah berada di posisi tinggi,
Bahlil sering menyebut masa SMA ini sebagai fase paling menentukan dalam hidupnya. Bukan karena prestasi akademik, melainkan karena disinilah ia belajar arti tahan banting, disiplin, dan keberanian mengambil risiko. Hidup di terminal bukan sekadar pengalaman pahit. Ia adalah bengkel mental, tempat seorang anak miskin dibentuk menjadi pribadi yang tidak mudah runtuh oleh tekanan apapun. Dan dari terminal fak-fak itulah, Bahlil Lahadalia melangkah menuju fase berikutnya, membawa luka, pelajaran, dan tekad yang kelak mengantarkannya jauh melampaui batas yang pernah dibayangkan di masa remajanya. Masa kuliah S1 dan titik terberat hidup. Menjelang akhir 1990-an, Bahlil Lahadalia kembali mengambil keputusan besar yang menguji seluruh daya tahannya. Ia merantau ke Jayapura untuk kuliah. Tidak ada bekal cukup, tidak ada jaminan hidup yang layak. Yang ia bawa hanyalah keyakinan bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari lingkar kemiskinan yang sejak kecil membelenggunya. Ia mendaftar dan diterima di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Port Numbai yang saat itu masih dikenal sebagai Aku Bank. Di kampus inilah Bahlil mengambil program S1 Ekonomi, berharap suatu hari mampu memahami dunia uang, usaha, dan kekuasaan yang selama ini hanya ia saksikan dari pinggir jalan dan terminal. Namun, kehidupan mahasiswa yang ia jalani jauh dari gambaran ideal. Jayapura bukan kota yang ramah bagi perantau miskin. Biaya hidup tinggi, peluang terbatas, dan persaingan keras. Sejak hari-hari awal kuliah, Bahlil sudah dihadapkan pada satu kenyataan pahit. Ijazah hanya bisa diraih jika ia mampu bertahan di hidup hari ini. Untuk itu, ia mengerjakan apapun yang tersedia. Ia menjadi buruh bangunan, mengangkat pasir dan semen, bekerja di bawah terik matahari dengan upah pas-pasan. Ia menjual koran di jalanan, berteriak memanggil pembeli di persimpangan. Ia juga mendorong gerobak, memindahkan barang demi upah receh. Tidak ada pekerjaan yang ia anggap hina. Semuanya sah selama bisa menjaga hidupnya tetap berjalan. Di sela-sela kesibukan fisik, Bahlil memanfaatkan satu modal yang ia miliki, yaitu kemampuan berpikir dan menulis. Ia membuka jasa pembuatan makalah untuk teman-temannya dengan bayaran sekitar 5.000 per makalah. Jumlah itu kecil, tetapi cukup untuk membeli makan 1 atau 2 kali. Dari sinilah ia mulai memahami nilai keahlian. Betapa pengetahuan bisa diubah menjadi alat bertahan hidup. Namun, fase ini juga menjadi masa paling kelam secara fisik. Keterbatasan ekonomi kembali menyeretnya pada kondisi yang pernah ia alami di masa kecil, yaitu busung lapar. Ada masa ketika ia tidak memiliki uang untuk membeli beras. Perut kosong menjadi keadaan normal, dan rasa lapar menjadi teman tidur. Dalam kondisi terburuk, ia bertahan hidup dengan makan mangga muda bukan karena selera, melainkan karena hanya itulah yang tersedia. Tubuhnya melemah, namun semangatnya justru mengeras. Di tengah penderitaan itu, Bahlil tidak menarik diri dari dunia kampus. Sebaliknya, ia justru tampil aktif dan vokal. Ia dipercaya menjadi Ketua Senat Mahasiswa STIE Port Numbai, sebuah posisi yang menuntut keberanian, kepemimpinan, dan komitmen moral. Ia tidak hanya memperjuangkan dirinya sendiri, tetapi juga menyuarakan kegelisahan banyak mahasiswa lain yang hidup dalam ketidakpastian. Masa itu bertepatan dengan gelombang reformasi 1998. Bahlil terlibat langsung dalam aksi-aksi mahasiswa yang menuntut perubahan. Ia turun ke jalan menyuarakan aspirasi dan berhadapan dengan aparat. Aktivismenya tidak tanpa resiko.
Dalam satu fase, ia pernah ditangkap polisi akibat keterlibatannya dalam gerakan mahasiswa. Sebuah pengalaman yang menegaskan bahwa perjuangan selalu memiliki harga. Akhir 1990-an menjadi titik terberat sekaligus titik pembentukan paling radikal dalam hidup Bahlil Lahadalia. Ia mengalami kemiskinan ekstrim, kelaparan, tekanan fisik, dan risiko politik. Semuanya datang bersamaan. Namun, justru dari fase inilah lahir keyakinan kuat bahwa hidup tidak boleh dijalani setengah-setengah. Kelak, ketika ia berbicara tentang keberanian mengambil risiko, ketegasan dalam mengambil keputusan, ketahanan menghadapi tekanan, akar dari semua itu dapat ditelusuri ke masa kuliah ini. Saat seorang mahasiswa miskin di Jayapura memilih untuk tidak menyerah, meski dunia seolah berkali-kali menutup pintu di hadapannya. Dan dari titik terendah inilah, sebuah perubahan besar perlahan mulai bergerak menuju fase berikutnya ketika Bahlil memutuskan bahwa ia tidak bisa selamanya hidup dalam kemiskinan. Awal 2000-an dan titik balik ekonomi. Memasuki awal tahun 2000-an. Setelah melewati tahun-tahun paling gelap dalam hidupnya sebagai mahasiswa miskin di Jayapura, Bahlil Lahadalia sampai pada sebuah kesadaran yang mengubah arah hidupnya secara fundamental. Di sekitar semester 7 atau 8, ketika sebagian besar mahasiswa hanya berfokus menyelesaikan skripsi, Bahlil justru melakukan evaluasi keras terhadap masa depannya sendiri. Ia menyadari satu hal penting, bahwa kerja keras saja tidak cukup. Bertahun-tahun ia telah bekerja kasar, menjadi buruh, pedagang, pengemudi, dan pekerja serabutan. Namun kemiskinan tetap membayangi. Pendidikan memberinya pengetahuan, tapi belum otomatis memberinya jalan keluar. Jika ia ingin mengubah nasib, ia harus masuk ke dunia yang selama ini hanya ia amati dari kejauhan, yaitu dunia perdagangan dan bisnis. Dari kesadaran itulah, ia mengambil keputusan strategis yang sederhana, tetapi berisiko besar, menjadi sales asuransi. Bagi sebagian orang, pekerjaan ini dianggap rendah atau tidak menjanjikan. Bagi Bahlil justru disitulah peluang terbuka. Dunia sales menuntut keberanian, ketekunan, dan kemampuan membaca manusia. Semua kualitas yang telah ditempa bertahun-tahun di terminal dan jalanan. Sebagai sales asuransi, Bahlil mulai belajar menjual gagasan, bukan sekadar tenaga. Ia belajar menghadapi penolakan, membangun kepercayaan, dan menjelaskan manfaat kepada orang yang awalnya tidak tertarik. Setiap pintu yang tertutup, setiap penolakan, tidak lagi ia maknai sebagai kegagalan, melainkan sebagai proses belajar. Dari sinilah mentalitasnya bergeser, dari sekadar bertahan hidup menjadi mencari peluang. Lebih dari sekadar penghasilan, dunia sales membuka pintu pada pemahaman yang lebih luas. Ia mulai mengenal jaringan bisnis, memahami pentingnya relasi, reputasi, dan komunikasi. Ia melihat bagaimana transaksi terjadi bukan hanya karena produk, tetapi karena kepercayaan antar manusia. Pengalaman ini menjadi sekolah bisnis praktis yang jauh lebih tajam daripada teori di ruang kelas. Di fase inilah mental pengusaha mulai tumbuh kuat. Bahlil belajar berpikir dalam target, menghitung risiko, dan berani mengambil keputusan. Ia mulai melihat hidup bukan hanya sebagai rangkaian kesulitan, tetapi sebagai arena strategi, tempat siapapun bisa menang jika memahami aturan mainnya. Pengalaman keras masa lalu tidak ia buang, melainkan ia ubah menjadi modal mental untuk bergerak lebih agresif dan terarah. Keputusan menjadi sales asuransi terbukti menjadi titik balik ekonomi.
Untuk pertama kalinya, Bahlil merasakan bahwa penghasilannya tidak sepenuhnya ditentukan oleh tenaga fisik, melainkan oleh kecerdasan, keberanian, dan ketekunan. Ini adalah pergeseran mendasar dari pekerja kasar menjadi pelaku ekonomi yang sadar nilai dirinya. Tak lama kemudian, ia menyelesaikan pendidikan S1 ekonomi di STI Airport Mumbai. Namun baginya, pendidikan tidak berhenti di sana. Dengan semangat baru dan kepercayaan diri yang mulai terbentuk, Bahlil melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi. Ia mengambil program S2 Magister Sains di Universitas Cendrawasih atau UNCEN Jayapura. Melanjutkan S2 bukan sekadar mengejar gelar. Bagi Bahlil, ini adalah upaya memadukan pengalaman lapangan dengan kerangka akademik. Ia ingin memahami ekonomi bukan hanya sebagai teori, tetapi sebagai alat untuk mengelola kekuasaan, usaha, dan pembangunan. Pengalaman hidup keras yang telah ia jalani memberinya perspektif unik, bahwa angka-angka ekonomi selalu memiliki wajah manusia di baliknya. Awal 2000-an menjadi fase transisi yang menentukan. Dari seorang mahasiswa miskin yang nyaris menyerah pada keadaan, Bahlil berubah menjadi pribadi yang sadar arah, sadar peluang, dan berani mengambil risiko. Inilah momen ketika jalan hidupnya berbelok tajam, meninggalkan lingkaran kemiskinan, dan mulai menapaki jalan panjang menuju dunia usaha, kepemimpinan, dan kekuasaan. Aktivis nasional dan membangun bisnis. Memasuki awal dekade 2000-an, kehidupan Bahlil Lahadalia bergerak ke fase baru, perluasan pengaruh dan jaringan di tingkat nasional. Setelah melewati titik balik ekonomi sebagai sales dan mahasiswa yang menemukan arah, Bahlil mulai menempatkan dirinya tidak lagi sekadar sebagai individu yang bertahan hidup, melainkan sebagai aktor dalam ruang yang lebih besar, organisasi, kebijakan, dan bisnis. Pada periode 2002 hingga 2004, Bahlil dipercaya menjabat sebagai Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam PBHMI. Posisi ini bukan jabatan simbolik. Ia mengelola keuangan organisasi nasional dengan struktur luas, cabang di berbagai daerah, dan aktivitas politik yang intens di era pasca reformasi. Dari peran ini, ia belajar langsung tentang manajemen organisasi besar, disiplin keuangan, dan seni menjaga kepercayaan. HMI menjadi ruang pertemuan gagasan dan jaringan. Di organisasi ini, Bahlil berinteraksi dengan aktivis dari berbagai latar belakang, calon politisi, birokrat, akademisi, dan pengusaha muda. Ia tidak hanya dikenal sebagai aktivis jalanan, tetapi sebagai sosok yang tahan banting, komunikatif, dan memahami realitas ekonomi rakyat kecil. Perlahan namanya mulai dikenal di lingkaran nasional. Pengalaman di PBHMI juga memperluas sudut pandangnya. Ia menyadari bahwa perubahan tidak hanya diperjuangkan lewat demonstrasi, tetapi juga melalui penguasaan ekonomi dan struktur kekuasaan. Kesadaran ini mendorongnya untuk memperkuat satu pilar penting dalam hidupnya, yaitu bisnis. Sejak 2003, Bahlil mulai aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ia menemukan wadah yang menghubungkan idealisme perubahan dengan praktik kewirausahaan. Ia belajar bahwa pengusaha bukan sekadar pencari untung, tetapi juga aktor pembangunan. Dari sinilah, proses membangun usaha secara serius dimulai. Bahlil mendirikan dan mengembangkan bisnis di bawah bendera PT Riva Capital, sebuah holding yang menaungi berbagai unit usaha. Ia tidak memilih sektor yang mudah. Sebaliknya, ia masuk ke sektor-sektor strategis yang penuh tantangan dan risiko, tetapi memiliki dampak besar.
Di sektor pertambangan, perusahaannya terlibat dalam pengelolaan nikel dan batu bara, komoditas yang menjadi tulang punggung ekonomi energi nasional. Di bidang energi dan infrastruktur, ia menangani proyek-proyek pendukung pembangunan, terutama di wilayah yang selama ini kurang tersentuh investasi besar. Bahlil juga mengembangkan usaha di konstruksi dan perdagangan umum, menangani proyek-proyek lokal dan regional. Di sektor properti, ia berinvestasi pada aset tanah dan bangunan, memahami bahwa kepemilikan lahan adalah fondasi kekuatan ekonomi jangka panjang. Sementara itu, sektor logistik dan transportasi menjadi penopang penting bagi operasional pertambangan dan konstruksi di daerah-daerah terpencil. Yang membedakan perjalanan bisnis Bahlil dengan banyak pengusaha lain adalah basis geografisnya. Ia menancapkan kekuatan usahanya di Papua dan Indonesia Timur. Wilayah yang ia kenal bukan dari laporan, tetapi dari pengalaman hidup. Ia memahami medan, budaya, dan tantangan sosial di sana. Bagi Bahlil, Papua bukan hanya lokasi usaha, melainkan rumah kedua dan titik awal kebangkitannya. Periode 2003 hingga 2014 adalah masa pembangunan fondasi. Tidak selalu mulus, dunia usaha penuh risiko, konflik kepentingan, dan tekanan modal. Namun, pengalaman hidup keras yang ia bawa dari terminal, pasar, dan jalanan membuatnya terbiasa menghadapi ketidakpastian. Ia tidak mudah goyah, karena baginya krisis bukan hal baru. Ia sudah hidup di dalamnya sejak kecil. Dari aktivis nasional, Bahlil bertransformasi menjadi pengusaha dengan jejaring luas. Aktivisme memberinya jaringan dan pemahaman struktur kekuasaan. Bisnis memberinya kemandirian ekonomi dan pengaruh nyata. Dua jalur ini berjalan beriringan, saling menguatkan dan menjadi landasan bagi langkah-langkahnya di fase berikutnya, ketika dunia usaha dan politik mulai benar-benar bertaut. Masuk lingkar kekuasaan nasional. Tahun 2015 menjadi penanda babak baru dalam perjalanan hidup Bahlil Lahadalia. Setelah lebih dari 1 dekade membangun bisnis dari wilayah timur Indonesia dan menanam jejaring di dunia aktivisme serta kewirausahaan, ia akhirnya melangkah ke panggung yang lebih besar, yaitu kekuasaan nasional. Langkah ini tidak datang secara tiba-tiba, melainkan sebagai hasil akumulasi panjang pengalaman, relasi, dan reputasi yang ia bangun sejak masa muda. Pada tahun itu, Bahlil terpilih sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia untuk periode 2015 hingga 2019. Jabatan ini menempatkannya di salah satu simpul paling strategis antara dunia usaha dan negara. HIPMI bukan sekadar organisasi pengusaha muda. Ia adalah ruang pertemuan kepentingan ekonomi, kebijakan, dan kekuasaan. Disinilah nama Bahlil mulai benar-benar dikenal luas di tingkat nasional. Sebagai ketua umum, Bahlil membawa latar belakang yang berbeda dari banyak elit Jakarta. Ia bukan produk keluarga mapan atau pusat kekuasaan lama. Ia datang dari terminal fak-fak, pasar, dan kampus sederhana di Jayapura. Narasi hidup itulah yang membuatnya mudah diterima oleh pengusaha muda di daerah-daerah, khususnya di luar Jawa. Ia sering berbicara tentang kesenjangan, akses modal, dan pentingnya pemerataan bukan sebagai slogan, tetapi sebagai pengalaman hidup. Di bawah kepemimpinannya, HIPMI semakin aktif mendorong keterlibatan pengusaha muda dalam proyek-proyek strategis nasional. Bahlil tampil sebagai figur yang tegas, lugas, dan pragmatis. Ia memahami bahasa pengusaha, tetapi juga mampu membaca arah kebijakan negara.
Dalam banyak forum, ia mulai dilihat sebagai jembatan antara kepentingan bisnis dan agenda pembangunan pemerintah. Periode ini juga memperluas jejaring politiknya. Bahlil semakin sering berinteraksi dengan pejabat negara, menteri, dan tokoh-tokoh penting di lingkar kekuasaan. Namun, ia tetap mempertahankan citra sebagai orang lapangan, seseorang yang memahami realitas usaha dari bawah, bukan hanya dari ruang rapat berpendingin udara. Menjelang pemilihan presiden 2019, posisi Bahlil semakin strategis. Ia mengambil keputusan politik penting dengan bergabung dalam tim kampanye nasional Joko Widodo Ma'ruf Amin. Keputusan ini mencerminkan keselarasan pandangannya dengan agenda pembangunan yang ditekankan pemerintah saat itu. Pembangunan infrastruktur, investasi, dan pemerataan ekonomi. Keterlibatannya dalam tim kampanye bukan sekadar simbolik. Bahlil menjadi salah satu suara yang mewakili kepentingan dunia usaha, khususnya pengusaha daerah dan Indonesia Timur. Ia berbicara tentang pentingnya menciptakan iklim investasi yang adil, cepat, dan berpihak pada pelaku usaha nasional, bukan hanya modal besar. Setelah kemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf, fase transisi hidup Bahlil menjadi titik penting. Pada 2019, ia diangkat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Penunjukan ini menandai masuknya Bahlil secara resmi ke dalam struktur pemerintahan pusat. Sebagai Kepala BKPM, Bahlil membawa serta seluruh pengalaman hidupnya dari kemiskinan ekstrim, kerja kasar, dunia sales, aktivisme, hingga bisnis. Ia memahami bahwa investasi bukan sekadar angka dan laporan, tetapi berkaitan langsung dengan lapangan kerja, kesejahteraan daerah, dan kepercayaan dunia usaha. Pendekatannya dikenal langsung, cepat, dan berorientasi hasil, seringkali memotong birokrasi yang berbelit. Pengangkatan ini juga menjadi simbol mobilitas sosial yang jarang terjadi. Seorang anak buruh bangunan dan pembantu rumah tangga yang pernah hidup di terminal dan mengalami busung lapar, kini duduk di posisi strategis negara mengelola arus investasi nasional. Periode 2015 hingga 2019 adalah fase konsolidasi kekuatan. Bahlil tidak lagi hanya dikenal sebagai pengusaha atau aktivis, tetapi sebagai aktor nasional. Seseorang yang mulai memainkan peran penting dalam menentukan arah ekonomi Indonesia. Dari sini, jalannya menuju panggung kekuasaan yang lebih tinggi semakin terbuka lebar. Dan bab berikutnya akan menunjukkan bagaimana posisi itu berkembang ketika BKPM berubah menjadi kementerian dan peran Bahlil semakin sentral dalam politik dan ekonomi nasional. Kabinet dan puncak karir politik. Tahun 2019 menjadi titik balik paling menentukan dalam perjalanan Bahlil Lahadalia. Setelah puluhan tahun hidup di pinggiran, sebagai anak buruh bangunan, pekerja kasar, aktivis mahasiswa, hingga pengusaha daerah, ia kini resmi memasuki jantung kekuasaan negara. Penunjukannya sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menandai fase baru. Dari pelaku usaha menjadi arsitek kebijakan ekonomi nasional. Di bawah kepemimpinannya, BKPM tidak lagi sekadar lembaga teknis pengurusan izin. Lembaga ini mengalami transformasi struktural dan politik. Pemerintah kemudian mengembangkan BKPM menjadi Kementerian Investasi, sebuah kementerian penuh yang secara langsung mengordinasikan strategi penanaman modal nasional. Perubahan ini bukan hanya soal nomenklatur, tetapi tentang peningkatan peran investasi sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi. Sebagai Menteri Investasi, Bahlil tampil dengan gaya yang khas, lugas, cepat, dan konfrontatif terhadap birokrasi yang menghambat. Ia kerap berbicara terbuka soal perizinan berbelit
ketimpangan pusat daerah, dan dominasi kelompok modal tertentu. Pendekatannya mencerminkan latar belakangnya. Ia tidak datang dari ruang elit yang steril, melainkan dari dunia nyata yang mengenal langsung dampak lambannya kebijakan terhadap rakyat dan pengusaha kecil. Kepercayaan politik terhadapnya terus menguat. Dalam dinamika kabinet berikutnya, Bahlil percaya mengemban tanggung jawab yang lebih strategis, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Posisi ini menempatkannya di salah satu sektor paling sensitif dan menentukan dalam perekonomian nasional, energi, pertambangan, dan pengelolaan sumber daya alam. Sebagai Menteri ESDM, Bahlil berada di persimpangan kepentingan besar, negara, korporasi, dan rakyat. Kebijakan di sektor ini bukan hanya soal produksi dan angka, tetapi juga menyangkut kedaulatan energi, hilirisasi, dan keadilan distribusi manfaat sumber daya. Di tengah kesibukan kabinet dan tekanan politik yang tinggi, Bahlil tetap melanjutkan satu agenda personal yang mencerminkan ambisinya terhadap legitimasi intelektual. Ia menempuh pendidikan S3 di Sekolah Kajian Strategik dan Global atau SKSG di Universitas Indonesia. Langkah ini memperlihatkan keinginannya untuk menempatkan pengalaman praktisnya dalam kerangka akademik dan pemikiran strategis. Pada Oktober 2024, Bahlil dinyatakan meraih gelar doktor. Bagi seorang anak yang pernah mengalami busung lapar dan tidak mampu membeli beras saat kuliah, capaian ini memiliki makna simbolik yang sangat kuat. Ia bukan hanya mencapai puncak kekuasaan politik, tetapi juga menapaki puncak akademik dua dunia yang jarang bersatu dalam satu perjalanan hidup. Namun, perjalanan itu tidak sepenuhnya tanpa kontroversi. Pada 2026, status disertasinya sempat menjadi sorotan publik dan berada dalam proses peninjauan ulang oleh pihak universitas. Peristiwa ini menunjukkan bahwa posisi tinggi selalu datang bersama pengawasan ketat dan kritik terbuka. Bagi Bahlil, fase ini menjadi pengingat bahwa legitimasi, baik politik maupun akademik, selalu diuji bukan diwariskan. Puncak konsolidasi kekuasaan politiknya terjadi pada Agustus 2024, ketika ia terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Golkar bukan partai biasa. Ia adalah salah satu pilar utama sejarah politik Indonesia. Terpilihnya Bahlil menandai pergeseran penting, naiknya figur non-elit lama dengan latar belakang daerah dan kisah hidup ekstrim ke pucuk kepemimpinan partai besar nasional. Dengan posisi sebagai Menteri ESDM dan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mencapai titik yang dahulu nyaris mustahil dibayangkan dalam hidupnya. Ia kini berada di persimpangan kekuasaan eksekutif dan politik, memegang pengaruh besar dalam arah kebijakan negara dan dinamika politik nasional. Periode 2019 hingga 2024 bukan sekadar puncak karir, melainkan kulminasi perjalanan panjang dari bawah ke atas. Dari terminal fak-fak ke istana kekuasaan, dari perut lapar ke meja kebijakan, Bahlil membawa satu narasi yang konsisten, bahwa kerasnya hidup bisa menjadi modal dan bahwa kekuasaan, jika ditempuh melalui jalan panjang, adalah hasil dari ketahanan jaringan dan keberanian mengambil risiko. Bab ini menutup fase pendakian, dan dari titik tertinggi inilah sejarah akan menilai kemana arah kekuasaan itu digunakan. Kekayaan dan kekuasaan. Memasuki periode 2024 hingga 2026, perjalanan hidup Bahlil Lahadalia berada pada fase yang paling terbuka untuk penilaian publik. Jika sebelumnya kisahnya adalah tentang pendakian, maka pada titik ini sorotan beralih pada hasil. Apa yang telah dikumpulkan, posisi apa yang dipegang,
dan bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN periode 2024 hingga 2025, total kekayaan Bahlil Lahadalia tercatat berada di kisaran 310 hingga 337 miliar rupiah. Angka ini menempatkannya dalam jajaran pejabat negara dengan kekayaan signifikan, sebuah kontras tajam dengan masa mudanya yang diwarnai kelaparan, kerja kasar, dan hidup di terminal. Sebagian besar kekayaannya berbentuk tanah dan bangunan, tersebar di berbagai wilayah strategis. Kepemilikan aset properti ini mencerminkan pola akumulasi yang ia bangun sejak lama. Investasi jangka panjang, berbasis aset real dan relatif stabil. Di dalam laporan tersebut juga tercatat bahwa tidak ada hutang yang melekat atas nama dirinya. Sebuah detail yang sering dikemukakan untuk menunjukkan struktur keuangan yang dianggap sehat dan terkendali. Namun, kekayaan dalam konteks pejabat publik tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu hadir bersama pertanyaan tentang asal-usul, akuntabilitas, dan etika kekuasaan. Dalam posisi Bahlil, angka-angka LHKPN bukan sekadar laporan administratif, melainkan dokumen yang dibaca sebagai cermin relasi antara bisnis, negara, dan politik. Kekayaannya menjadi bagian dari diskursus publik yang lebih luas tentang transparansi dan integritas pejabat. Pada saat yang sama, Bahlil memegang dua jabatan strategis paling berpengaruh. Ia menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, kementerian yang mengelola sektor vital, energi, pertambangan, dan sumber daya alam yang dampaknya langsung terasa pada ekonomi nasional dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Setiap keputusan di sektor ini menyentuh kepentingan negara, korporasi besar, dan rakyat luas. Bersama dengan itu, ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik tertua dan paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Posisi ini menempatkannya di pusat mesin politik nasional, berperan dalam menentukan arah strategis partai, koalisi kekuasaan, serta peta politik jangka menengah dan panjang. Kombinasi dua jabatan ini menjadikan Bahlil figur yang sangat kuat, berada di simpul antara kebijakan publik dan kekuatan politik. Ia bukan lagi sekadar teknokrat atau pengusaha yang masuk kabinet, melainkan aktor politik penuh dengan pengaruh struktural. Di titik ini, setiap langkahnya tidak hanya dinilai dari efektivitas kebijakan, tetapi juga dari implikasi politik dan ekonomi yang menyertainya. Bagi sebagian orang, posisi dan kekayaan yang ia capai adalah narasi keberhasilan mobilitas sosial. Seorang anak buruh bangunan dan pembantu rumah tangga yang mampu menembus puncak kekuasaan negara. Bagi yang lain, justru disinilah dimulai fase paling krusial, ujian etika, konsistensi, dan keberpihakan. Kekuasaan yang besar selalu mengundang ekspektasi yang lebih besar pula. Dalam banyak pernyataannya, Bahlil kerap kembali pada cerita awal hidupnya, tentang kelaparan, terminal, dan kerja kasar. Kisah itu menjadi referensi moral yang ia gunakan untuk menjelaskan sikap dan kebijakannya. Namun, sejarah selalu lebih keras daripada niat. Ia akan mencatat bukan dari asal-usul, melainkan dari apa yang dilakukan ketika kekuasaan telah berada di tangan. Periode 2024 hingga 2026 ini adalah masa di mana Bahlil Lahadalia tidak lagi sedang membangun diri, melainkan menentukan warisan. Dari titik ini, publik akan menilai apakah kekayaan dan kekuasaan yang terkonsolidasi itu
benar-benar digunakan untuk memperluas kesempatan bagi mereka yang dulu hidup di tempat yang sama dengannya, di pinggir, di terminal, di wilayah yang lama tertinggal. Dan di sanalah kisah ini menemukan maknanya yang paling dalam, bukan sekadar tentang seberapa jauh seseorang naik, tetapi untuk siapa kekuasaan itu akhirnya bekerja. Kehidupan pribadi di balik kekuasaan. Di balik sorotan jabatan, angka kekayaan, dan dinamika politik nasional, ada satu ruang yang jarang tersentuh kamera dan perdebatan publik, yaitu kehidupan pribadi. Bagi Bahlil Lahadalia, ruang inilah yang justru menjadi jangkar emosional, tempat ia kembali ketika hiruk-pikuk kekuasaan mereda. Ia menikah dengan Sri Suparni, perempuan yang ditemuinya semasa hidup dan berjuang di Papua. Pertemuan itu terjadi bukan di ruang elit atau lingkaran kekuasaan, melainkan di fase hidup ketika Bahlil masih berjuang menata masa depan, saat hidup dijalani dengan kesederhanaan, kerja keras, dan ketidakpastian. Relasi mereka tumbuh dalam konteks yang sama, keterbatasan, ketahanan, dan mimpi untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Dari pernikahan tersebut, Bahlil dan Sri Suparni dikaruniai 3 orang putra, Muhammad Rizky Lahadalia, Muhammad Fadli, dan Emir Ramadan Lahadalia yang lahir pada 2011. Kehadiran anak-anak ini menandai perubahan paling mendasar dalam hidup Bahlil. Dari seseorang yang bertarung demi bertahan hidup, menjadi seorang ayah yang memikul tanggung jawab untuk menyediakan masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya. Dalam berbagai kesempatan, Bahlil kerap menyebut keluarganya sebagai pengingat, bukan sekadar pengingat akan keberhasilan, tetapi pengingat akan asal-usul. Ia pernah hidup tanpa kepastian makan esok hari. Kini ia berdiri di posisi yang memungkinkan dirinya menemukan kebijakan yang memengaruhi jutaan keluarga lain di Indonesia. Di sanalah keluarga menjadi cermin moral. Apakah kekuasaan itu digunakan untuk menjaga nilai atau justru menjauhkannya dari nilai itu sendiri? Sri Suparni sendiri bukan figur yang berdiri di belakang layar semata. Ia aktif dalam Ikatan Istri Partai Golkar atau IIPG dan kerap mendampingi Bahlil dalam berbagai kegiatan kenegaraan dan sosial. Kehadirannya mencerminkan peran pendamping politik yang bukan hanya simbolik, tetapi juga partisipatif, mengisi ruang-ruang sosial yang sering luput dari sorotan kebijakan formal. Kehidupan pribadi Bahlil tidak dibingkai sebagai kemewahan atau glamor. Justru sebaliknya, ia sering digambarkan sebagai sederhana dalam pergaulan, keras dalam bekerja, dan sangat protektif terhadap keluarganya. Bagi seseorang yang pernah tidur di terminal dan menahan lapar, rumah dan keluarga bukan sekadar fasilitas, melainkan pencapaian eksistensial, tanda bahwa hidup akhirnya memberi ruang untuk bernapas. Dan di titik inilah kisah ini menemukan penutupnya. Perjalanan Bahlil Lahadalia bukan dongeng yang bersih dari kontroversi, bukan pula kisah yang bebas dari kritik. Ia adalah cerita tentang mobilitas sosial yang ekstrim, tentang seseorang yang naik dari lapisan paling bawah masyarakat menuju pusat kekuasaan nasional dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Dari Banda Maluku Tengah ke Fakfak dan Jayapura, dari terminal, pasar, dan proyek bangunan, ke ruang kabinet, kantor menteri, dan pucuk pimpinan partai besar. Pada akhirnya, sejarah akan menilai bukan hanya seberapa tinggi ia berdiri, tetapi apa yang ia lakukan dengan ketinggian itu. Jika Anda merasa kisah ini memberi perspektif, inspirasi,
atau ruang refleksi, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita perjalanan hidup tokoh inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.